Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari nomor 41 sampai 60 ya hari ini. Oke, saya mute dulu lagi. Ambil admin. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi memberi dampak pada bidang pendidikan. Sikap yang dibutuhkan menghadapi tantangan di bidang pendidikan adalah berarti carilah yang bidang pendidikan. A. Memanfaatkan peluang ekonomi melalui usaha, bukan bidang pendidikan. Oke. B. Bersama-sama dengan pemerintah berupaya menolak dan menghindari globalisasi. Semampu menghindari, nggak bisa. Globalisasi tolak, nggak bisa. Salah. C. Memperluas jangkauan pasar sehingga produksi dalam negeri mampu bersaing di dunia internasional sehingga dapat meningkatkan ekonomi. Salah juga. Ya. D. Memanfaatkan peluang setiap negara untuk belajar. Oke, cocok nih. Belajar dari negara lain sehingga proses transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi secara global terjadi dengan cepat. Bagus, karena dalam bidang pendidikan. Meningkatkan etos kerja yang tinggi. Suka ini dalam bidang sosial budaya. Oke. Jawabannya adalah yang D. Oke ya, bisa dipahamin ya? Mudah kok. Oke, kita lanjut. Bisa dipahamin ya Bapak Ibu ya? Lanjut ya. Kita lanjut. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita besaran dikit. Pilihan menjadi guru membawa konsekuensi untuk setia pada negara Republik Indonesia. Maka tindakan profesional guru ya. Nah, tindakan profesional guru yang dilakukannya adalah untuk setia ya. Jadi untuk setia berarti yang mana ini? Memajukan, menjaga rahasia negara, memajukan akses pendidikan. Ini guru, betul nih. Ini guru. Selalu mengikuti perintah salah. Selalu menggunakan pendekatan salah. Oke. Yang guru yang B. Melakukan pertukaran guru berpengalaman di daerah terpencil. Kurang tepat. Ini kan konsekuensinya. Ketika kita lulus, misalkan PPK jauh atau CPNS jauh, kita harus setia dengan janji kita. Maka tindakannya adalah yang ini, B. Memajukan akses pendidikan walaupun di pulau terpencil. Oke, jawabannya B. Ya. B yang lebih tepat sesuai dengan peran guru adalah memajukan pendidikan. Bisa dipahamin ya? Gampang ya? Masih gampang soalnya. Bisa ya? Oke. Lanjut ya? Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa. Lanjut. Ya. Pak. Oke. Ini kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal tentang perubahan energi ya. Perubahan energi ya. Perubahan energi itu nanti kita pahamin ini di IPA. Ini langsung aja. Perubahan energi yang terjadi pada PLTA ya. PLTA itu air terjun ya. Air terjun itu memiliki energi potensial ya. Memiliki nih air terjun nih PLTA memiliki energi potensial. Ini enggak air terjun lah, kita anggap nih air bendungan lah. Bendungan di bendung. Nanti dia ngalir ke bawah. Nah, jadi dari atas sini, jadi kalau benda punya ketinggian itu namanya energi potensial kan dari atas ini. Jatuh airnya ke bawah, berarti dari potensial menjadi kinetik. Cuma dua jawabannya, yang ini salah, ini. Oke, potensial ya. PLTA adalah perubahan energi potensial yang berasal dari air. Oke, tinggal A dengan yang D. Potensial, habis itu dia bergerak dengan cepat. Jadi berubah menjadi energi kinetik ya. Jadi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Nanti kita di IPA akan banyak membahas soal yang ini. Oke. Jadi dari potensial menjadi kinetik menjadi listrik, jawabannya adalah yang D. Apa itu Pak energi potensial? Oke, saya jelaskan singkat. Oke, energi itu ada ini ya.
energi benda itu ada energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Yaitu penjumlahan antara EP energi potensial ditambah dengan EK energi kinetik. Oke. Apa itu energi potensial? Energi ketika benda memiliki ketinggian. Jadi misalkan pohon mangga mangga di atas pohon, di atas paling tinggi, dia punya energi potensial. Walaupun dia diam aja, dia punya energi potensial. Kapan energi potensial itu berubah menjadi energi kinetik? Pada saat mangga itu, ini ada pohon mangga di mangganya, ibu di bawah sini. Nah, kena kepala, sakit kan? Sakit ya. Jadi mangga jatuh kena kepala, maka potensial berubah menjadi kinetik. Mangga tuh punya kecepatan jatuh ke bawah makanya sakit. Oke, itulah penjelasan singkat mengenai energi potensial, energi benda karena ketinggiannya. Apa itu energi kinetik? Kinetik adalah energi benda karena kecepatannya ya. Misalkan ibu naik mobil. Ya, nabrak ini beton atau namanya tembok beton. Kalau kecepatannya 5 km per jam mungkin penyotnya sedikit. Tapi kalau kecepatannya misalkan kecepatannya misalkan 100 km per jam ya. 100 km per jam, misalnya yang 100 km per jam, mungkin yang dalam mobil bisa mati juga, ya kan? Jadi itu artinya semakin besar kecepatan, energi yang dimilikinya semakin besar. Buktinya apa? Nabrakan kemari aja, kalau ditabrak, ini hancur lebur, maka ada energi yang tersimpan pada saat benda bergerak dengan kecepatan yang lebih besar. Berarti kinetik itu energi benda karena kecepatannya. Oke, bisa dipahamin ya. Jadi yang ini soalnya tadi adalah perubahan energi potensial dari ketinggian airnya jatuh ke bawah menjadi energi kinetik. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, nanti kita bahas di modul IPA. Ini hanya menjawab soal. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ya. Bisa dipahamin ya? Oke. Bisa, Pak. Nomor 44. Terdapat KD atau tujuan pembelajaran di kelas 4 yaitu membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestarian hewan. Ya, upaya pelestarian hewan. Slogannya upaya pelestarian hewan. Berdasarkan KD tersebut, judul slogan yang tepat dibuat sebagai bukti pencapaian kompetensinya adalah, ingat, slogannya adalah upaya pelestarian hewan. Itu slogannya dulu, upaya pelestarian hewan. Maka di antara jawaban ini, carilah yang upaya pelestarian hewan. Slogannya ya, slogan. A, manusia berhak hidup, hewan juga berhak. Bagus, sesuai dengan ini. Upaya pelestarian hewan. Bersihkan hati, ngapain? Ini enggak sesuai dengan yang ini. Paham ya? Oke. Jagalah lingkungan sekitar. Ya, enggak cocok dengan slogannya. Lestari hutanku, hijau bumiku. Masih masuk lah. Ayo memelihara hewan liar. Siapa yang mau memelihara hewan liar? Mati yang ada. Oke. Jadi tinggal dua, tinggal yang A sama D nih. Manusia berhak hidup, hewan juga berhak. Kata kuncinya slogan upaya pelestarian hewan, bukan upaya pelestarian tumbuhan. Oke? Jawabannya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dipahamin ya? Ya, slogan upaya pelestarian hewan, bukan upaya pelestarian pohon. Oke, aman ya? Aman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 45 layanan pendidikan di sekolah harus memperhatikan kondisi fisik. Ya, memperhatikan kondisi fisik. Itu dia masalahnya. Dan setiap siswa agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal itu dapat diwujudkan dalam keputusan guru dan sekolah berupa, oke, harus memperhatikan kondisi fisiknya. Misalnya ada yang cacat, gitu kan. Mewajibkan siswa berkebutuhan khusus, misalkan cacat ya, untuk mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Ya, misalnya dia cacatnya kakinya
ini nggak bisa apa namanya kakinya misalnya cacat atau putus, kan? Bagaimana dia bisa mengikuti aktivitas seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin mewajibkan siswa. Nah, ini tidak mungkin ya. Yang ini kurang tepat lah nih Mas tanya. Meminta orang tua siswa berkebutuhan khusus untuk memindahkan anaknya, wes nggak cocok ya. Sekolah itu fungsinya adalah menampung segala bentuk apapun itu. Ya. C. Pemberian layanan kepada semua siswa secara kolektif dalam kelas ya dengan perlakuan sama. Ya, ini bagus. Pemberian layanan kepada siswa secara kolektif dalam kelas dengan perlakuan sama. Ya benar lah kalau ini. Pas. Belajarnya sama, haknya sama. Ya, haknya sama. Layanan itu hak ya, hak yang diberikan kepada siswa. Melakukan seleksi masuk sehingga diperoleh siswa yang nggak cocok. Pemberian tempat duduk di urutan depan bagi siswa yang penglihatan terganggu walaupun fisiknya besar. Ya nggak pantas lah, nggak bagus. Sama Halo, aja Pak. yang Assalamualaikum Pak, aku baru bergabung, baru nggak ada sinyal tadi. ya apa Bu, apa Bu ya. Oke. Udah berapa? Ya sudah. Masih gampang Bu, ini masih soal yang gampang Bu, ini soal yang gampang ya. Oke, saya mau lagi. Jadi yang E ini juga salah. Kenapa? Karena yang adalah harus memperhatikan kondisi fisik. Maka pemberian tempat duduk ini mengganggu juga yang besar ini. Kalau yang belakangnya kecil nggak nampak juga. Maka yang E juga salah. Oke. Yang C bagus. Yang A masih ragu-ragu karena mewajibkan siswa berkebutuhan khusus untuk mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Yang nggak cocok. Misalkan ikut apa ya siswa cacat ya belum tentu bisa. Tapi kalau yang C berikan haknya sama kepada siswa yang diperlakukan sama di kelas. Bagus yang C daripada yang A. Oke, daripada juga yang E. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Bapak. Bisa dipahamin? Bisa. Masih gampang ya, soalnya masih gampang. Ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Oke, ini soalnya soal teks ya, soal teks sejarah fiksi. Ini 2 soal, pasti masuk 2 soal. Ya, teks sejarah fiksi. Kayak mana itu Pak? Oke ya, saya terangkan dulu. Mana dia? Saya terangkan dulu tentang bagaimana memahami struktur teks sejarah fiksi. Ya. Satu namanya orientasi. Apa itu orientasi? Seperti ini, kan berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Perhatikan kata-kata saya. Contohnya, Budi atau Badu atau namanya Erik. Oke, Erik aja. Erik adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan besar. Ya. Erik tinggal di apartemen ya dan tidur pada saat tengah malam. Itu namanya orientasi pembuka. Ada latar, setting, waktu, tempat. Bisa dipahamin? Tokoh, setting ada. Paham ya? Ya, Pak. Oke, itu namanya pembuka ya. Dah. Karena Erik tidurnya pukul 12.00 malam dini hari karena lembur dia. Pada pagi harinya Erik telat bangun ya. Erik lihat jam berbunyi ya, jam berbunyi itu pukul 7.30. Dia tahu dia akan terlambat pada saat ke kantor. Oke, itu namanya komplikasi. Ada masalah itu ke depannya akan menimbulkan yang namanya konflik. Itu namanya komplikasi. Pahami yang saya ceritakan tadi. Karena dia terlambat bangun. Kalau terlambat bangun, nanti akan terlambat masuk kerja. Iya kan? Iya kan Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya. Jadi, seperti itu namanya komplikasi. Artinya, terlambat bangun akan menimbulkan konflik pada saat dia sampai di kantor. Itu namanya komplikasi. Oke. Yang ketiga, klimaks. Sampai di kantor, bosnya menunggu. Kata bosnya, kau kenapa terlambat? Gara-gara kau lah bos. Kau suruh aku lembur. Berantamlah mereka itu bertekak atau ribut atau berdebat dengan alasan kuat masing-masing. Bla 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 bosnya. Itu namanya klimaks. Ada perdebatan ya. Itu namanya klimaks. Setelah mereka berdebat panjang, datanglah seorang teman untuk memisahkan mereka. Benar bos, ini kan bos punya kerjaan juga.
Jadi dia lembur. Gara-gara lembur, dia terlambat, bos. Maafkanlah, bos. Oke lah, untuk kali ini. Itu namanya ada Solusi. konfliknya reda, menemukan penyelesaian masalahnya, namanya resolusi. Dari cerita koda itu apa? Pesan moral di bawahnya. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa terlambat bangun menimbulkan kekacauan. Itu namanya Koda. koda. Bisa dipahamin? Paham. Bisa dipahamin tuh? Bisa. Bisa. Dua soal seperti itu, cara penjelasannya sudah saya kasih tahu, struktur teks cerita fiksi. Saya baca soalnya. Pahamilah kutipan cerita di bawah ini. Ya, pahamilah kutipan cerita di bawah ini. Aladin mengendap mendekati penyihir yang sedang tidur. Ternyata lampu ajaib menyembul dari kantungnya. Aladin kemudian mengambilnya dan segera menggosoknya. Singkirkan penjahat ini, seru Aladin kepada peri lampu. Penyihir itu terbangun lalu menyerang Aladin, tetapi peri lampu langsung membanting penyihir itu hingga tewas. Terima kasih peri lampu, bawalah kami dari istana ini kembali ke Persia. Sesampainya di Persia, Aladin hidup bahagia. Ia mempergunakan sihir dan peri lampu untuk membantu orang-orang dari kesusahan. Di sini adalah menemukan penyelesaian, iya kan? Iya. Aladin hidup bahagia. Selesai masalah dia. Iya kan, Bu? Solusi. Iya. Aladin hidup bahagia. Berarti namanya Resolusi. jawaban D. Bisa dipahamin? Paham. Mana ya? Pak, lagi dong, Pak. Oke, kita lagi ke soal yang ini. Sebelum kita soal yang ini. Sambil ditulis nih, Pak. Ya, oke. Tulislah, Bu. Ya. Iya, Pak. Tulis dulu. Jadi, seperti itu, Bu, ya, caranya. Oke. Yang saya jelaskan paham, Bapak, Ibu? Paham, Pak. Ya, Pak. Tanya, Pak. Bentar, Pak. Silakan tanya, Bu. Silakan tanya. Singkatnya koda itu apa ya, Pak? Koda Untuk itu pengertian. pesan, Bu. Pesan moral, amanat, cerita. Amanat cerita. Ya. Tadi saya Pesan. simpulkan, Pak, maaf ya Pak, untuk saya simpulkan tadi komplikasi itu kan masalah. Klimaks perdebatan, resolusi penyelesaian, dan koda itu amanat atau masalah, Pak? Amanat, Bu. Pesan moral. Itu ada, Oh Bu. iya, oke. Pesan moral. Siap. Oke, siap, Pak. Pak, Terima Oke. kasih, Bapak. Oke. Pak, koda itu bisa dikatakan penyimpulan, Pak, kesimpulannya gitu. Iya, bisa pesan moral lah. Berisi pendapat-pendapat atau pesan moral. Kesimpulan bisa juga. Ya. Kalau resolusi itu solusi ya, Pak? Iya, ada solusinya. Karena ini kan solusi udah ada masalah selesai. Penyelesaian. Iya. Aladin hidup bahagia. Kata-kata Aladin hidup bahagia itu udah jelas. Selesai masalah, ya kan? Ya, Pak. Makasih. Iya kan? Ya. Ya. Baik, Pak. Penyihir itu tewas. Tewas itu penyihir kan? Masalah selesai kan? Ya, Selesai. Iya kan, Saya Bu? kemarin salah ini. Iya kan? Oke, silakan Bu apa? Ai gede. Izin Pak bertanya, ini kan cerita Oke, Aladin happy ending, itu kan mengakhiri solusi. Bagaimana kalau ceritanya tidak happy ending, Pak? Apakah itu solusi juga jawabannya atau gimana, Pak? Ya, Kan bisa tergantung. dilihat, Pak. Apakah Tergantung. Nah, makanya saya bilang tadi. Ya, ini kan ceritanya di sini. Kalau kita mikirkan nggak happy ending itu soalnya nggak mungkin lah seperti itu. Maksudnya gini, ya. Intinya ada penyelesaian masalah di sini, itu namanya resolusi. Tahu aja, Pak. Ya. Penyihir itu tewas, ya kan? Penyihir itu tewas berarti mati kan? Berarti dia selesai. Masalah itu di penyihir, ya kan? Iya, Pak. Ya udah, berarti solusi. Kalau tewas itu penyihirnya, maka itu resolusi kan? Masalahnya selesai. Yang klimaks seperti apa ya? Berantem mereka ini. Iya. Oh iya, Itu yang atas itu klimaks ya, Pak ya? Iya. Setelah klimaks. Enggak, Bu. Ini Iya. satu kesatuan, Bu. Ibu nggak bisa gitu, Bu. Ya. Oh, Ini satu kesatuan, Ibu nggak bisa ini. Bagian kita pada kutipan cerita di atas, bagian ini satu kesatuan. oh gitu. Nggak bisa, Ibu ini. Ini suatu bentuk cerita. Iya, ceritanya panjang, diambil.
Kecuali kalau tidak ada endingnya, kita termasuk apa di Kalau nggak ada solusinya baru ada suara. apakah di komplikasi atau di itu klimaksnya. Ya, Jadi, klimaks. kata kuncinya di sini gampang aja nih ya. Ini kalau saya bilang penyihirnya mati, ya. Penyihir mati itu namanya resolusi. Masalahnya nggak ada lagi gitu loh. Selesai. Iya, masa iya. kecil. Selesai. Iya, Pak, ya. Selesai. Dan di sini juga ada bawalah Aladin kami ke istana katanya. Ya udah ini resolusi, hidup bahagia udah selesai ini resolusi. Iya. Ya, nanti kita bahas di bahasa Indonesia. Adalah Pak Iya. ini kita bahas bahasa Indonesia, tapi kan bukan sekarang kan gitu, ya. Iya, Pak. Ya ini hanya menjelaskan ini aja dulu. Contoh lain Pak, itu kan contoh lainnya ada juga di soal ini. Sebelum kita kemari ya. Nih soalnya. Nih ya soalnya ya. Nih, diambil kutipan ceritanya sedikit. Perhatikan. Saat hari perlombaan tiba, kita terus saja membanggakan dirinya. Masalah nih. Ini ada masalah. Iya. Nanti namanya komplikasi. Komplikasi, iya. Iya kan? Iya, ada Terus itu. nampak itu. Kita terus saja membanggakan dirinya, menyatakan bahwa pasti dia akan juara karena sebelumnya dia pernah juara pidato. Nanti ceritanya dia nggak juara kan gitu. Iya. Oh iya. Itu jadi konflik. Iya, terjadi karena dia nggak juara dia nangis, ya kan? Iya, iya. Nangis nyalahi mamanya, mereka berdebat sama mamanya. Itulah namanya klimaks, ya kan? Datang neneknya, udahlah nak, udahlah Nduk, udahlah, resolusi. Dia berhenti menangis, dia evaluasi diri, namanya resolusi, paham? Paham. Koda gimana? Kemarin nggak lulus, jadi Koda gimana? Koda itu pesannya, pesan moral. Janganlah sering-sering membanggakan dirimu, karena nanti bisa bumerang bagi dirimu, gitu kan Bu? Iya, betul Pak. Bagaimana orientasinya? Pembukanya Pak? Pembukanya Ita adalah seorang anak perempuan yang cerdas, berwibawa. Dia seringkali memenangkan pidato di sekolahnya, ya kan? Iya. Iya. Iya kan? Benar kan, Bu? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham. Paham? Yang saya jelaskan paham semua? Berarti kalau kita yang nggak lulus kemarin termasuk komplikasi. Masalah Belum akhirnya tentu, Ibu Bu, kan nangis. Rangka yang penting, Ibu Pak. nangis, ya kan? Iya. Ibu nangis kan gitu. Manusiawi, Jadi paham Pak, ini ya. caranya saya menjelaskan. Bisa, Pak. Paham, Pak. Jelas Pak. Paham, Pak. Lanjut. Jelas sekali. Intinya saya ulangi intinya biar paham Ibu, Bapak Ibu biar nggak kemana-mana lagi. Orientasi pembuka ada tokoh, saya ulangin ya. Ada tokoh, ada waktu, ada tempat. Ada tokoh, ada mata. Ya, itu namanya Kasih. orientasi ya. Komplikasi apa? Ada suatu namanya masalah. Masalah itu akan menimbulkan Konflik. Masalahnya apa, Pak? Masalah itu timbul karena dirinya, ya, karena dirinya sendiri. Terlambat bangun, membanggakan diri, dan lain sebagainya. Klimaks ini perdebatan, pertengkaran. Resolusi reda pertengkarannya, menemukan solusi. Iya. Resolusi namanya menemukan solusi kan gitu kan. Reda masalahnya, ada solusinya. Kok udah reda masalah udah tuh kan? Iya, Pak. Ada solusi. Apa itu yang namanya koda? Pesan moralnya, pendapat orang tentang cerita itu. Ini bagus ceritanya. Kenapa? Karena memuat pesan moral yaitu janganlah kamu membanggakan diri. Paham? Paham, Pak. Kalau kita di SD kan ngenalnya kan amanat kalau koda. Iya, betul Bu. Kalau dia struktur teks cita fiksi biasanya amanat, sama jadi amanat. Iya. Ya? Paham? Tapi biasanya ya kalau cita fiksi itu koda, tapi kalau misalnya puisi baru amanat biasanya. Oke? Iya, Pak. Oke, so Jadi paham ya Pak Ibu? bisa. Ya, Pak. bisa. Lanjut Pak. Ya. Bisa Pak. Saya nih gampang ya Bapak Ibu ya, nggak terlalu susah kok. Ada nanya lagi? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Ke 47 ya. Tadi kan kita kelang ya Bu ya. Dari 46 ke 48 ya kan? Ya kan? 47 ya Pak. Nah, ini 47-nya. Oke. Oke, Pak. Perhatikan konsep yang namanya
Kalender Masehi dan kalender Hijriah yang saya goyang-goyangin ini nampak kan, Bu? Iya. Oke. Perhatikan. Kalender Masehi nama lainnya Syam. Syam itu artinya bumi, berarti berdasarkan revolusi Bumi. 365 hari, lebih tepatnya 365 saat. Saya mut dulu. Saya mut dulu. Ada Oke. sebelah sana. Oke, saya mut dulu. Ya, revolusi bumi itu berdasarkan tahun Samsiah tadi, berdasarkan revolusi bumi. Satu kali revolusi bumi itu sekitar 1 tahun atau 365 hari. Ya. Kalau tahun Kabisat adalah tahun yang bisa dibagi 4, itu 366 hari. Nama bulannya dari Januari sampai Desember. Oke. Biasanya kalender ini menentukan hari besar Natal, ya. Biasanya hari besar Natal. Kalender Hijriah adalah kalender Komariah. Komar artinya bulan. Berdasarkan revolusi bulan. Revolusi bulan adalah 29,5 hari. Sekali bulan revolusi, sekali bulan revolusi itu adalah 29,5 hari. Kenapa, Pak? Karena arti revolusi bulan adalah bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi selama 1 bulan adalah 29,5 hari. Pak, kalau yang ini apa artinya, Pak? Ini artinya 29,5 dikali 12. Jadinya ini. Jadi besok ada soalnya revolusi bulan 354 hari. Benar apa salah? Bulan 354 hari. Benar apa salah? Benar. Salah lah, Bu. Ya, revolusi bumi Revolusi benar. bulan 29. Iya, revolusi bulan tuh 29,5 hari, bukan 354 hari. Masuk logika ya, masuk? Masuk. Kalau 354 hari, Satu revolusi tahun. artinya 1 kali bulan mengelilingi bumi. Kalau 1 bulan itu satu kali bulan mengelilingi bumi 354 hari, berarti 12 bulan adalah 12 tahun. Jadi revolusi bulan adalah 29,5 hari. Itu wajib dipahamin. Kenapa? Ada soal UP di bawah Oktober, dia menjebak dengan kata-kata seperti itu. Revolusi bulan adalah 354 hari. Kejebak ya. Oke, paham, Bu? Iya, Paham Pak. ya? Revolusi bulan 29,5 Hari. dapatnya dari mana 354 hari? Setahun. Setahun itu perbandingannya setahun ya. Jadi dikali 12 adalah 354. Terjadi perbedaan 11 hari. Kalender Masehi lebih banyak 11 Hari. Akibatnya hari raya Idul Fitri tanggalnya makin lama makin mundur. Mundur atau maju? Mundur. Mundur, Pak. Maju atau mundur? Maju, Pak. Maju. Maju, Pak. Lebih cepat. Maju. Maju ya. Maju. Maju ya. Iya. Paham ya? Iya. Makanya kalender Hijriah Idul Fitri semakin lama semakin maju, bukan mundur ya. Bukan diundur. Tapi paham ya? Oke, saya dipahamin ya. Oke. Kalender Hijriah menentukan hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam. Kalender Masehi menentukan hari besar perayaan Natal, ya, Waisak, apalagi namanya itu hari lahir Yesus, apalagi namanya kelahiran Isa Al-Masih, ya, itu namanya kalender Masehi, ya, paham ya? Oke, paham ya? Bisa dipahamin ya? Paham, Pak. Bisa, Pak. Pada tahun 2000, sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Yang pertama jatuh pada tanggal 5 Januari 2000 dan yang kedua jatuh pada tanggal 27 Desember 2000. Berarti ini masalah berdasarkan fenomena tersebut. Fenomena apa ini? Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri berdasarkan kalender apa? Hijriah. Kalender Hijriah. Hijriah. Ya.
berdasarkan kalender Hijriyah. Maka pilihlah di antara 1, 2, 3, 4 ini yang mana merupakan ciri-ciri atau kalender Hijriyah, ciri-cirinya. Pilihlah, Bu. 1 dan 2. Dua. Iya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Iya. Pak. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Aman? Aman, Pak. Aman. Bisa dimengerti cara saya menjelaskan? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Mengerti. Pak, bisa. Masuk ke akal pikirannya? Aman? Masuk, Pak. Ingat kalender Jelas, Pak. Hijriyah Jelas. itu hari raya umat Islam, hari besar umat Islam. Kalender Masehi selain itu, paham ya? Ngerti ya? Iya, Oke, jadi Iya, Idul Pak. Fitri itu kalender Hijriyah. Tapi kalau diganti sini, ya, Natal jatuh pada tanggal 25 Desember. Setiap tahun Natal itu jatuhnya tetap pada tanggal 25 Desember. Fenomena tersebut karena faktor cari jawabannya yang kalender. Masehi. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Lanjut boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Kita kemari. Ya, kita kemari Bapak Ibu ya. Apa ini, Pak? Ya, saya pahami dulu. Saya mute dulu sebentar. Oke. Ya, saya mute dulu sebentar. Ada Pak, ada ya, ada. Oke. Oke, saya mute dulu sebentar ya. Kita masuk ke ini. Oke. Pak, kalau teks itu ada berapa? Bagus. Pertanyaan dari saya sendiri. Teks itu yang masuk adalah teks eksplanasi. Sambil catat, Bu ya, sambil catat. Teks eksposisi. Teks cerita fiksi. Ya, nanti yang ditanyakan itu adalah strukturnya, biasanya struktur atau pengertian dari teks ini. Kalau nggak struktur ya pengertian, ya contohnya, cuman itu 2. Struktur atau pengertiannya atau contoh teksnya. Dikasih contoh teksnya kita tentukan. Oke, cuman 3 ini ya. 1, siji loro telu, sada 2 telu. Oke, siji loro telu pula. Ya. Oke, 1 2 3. Jadi Pak, teks yang lain Pak nggak masuk. Ya ngapain dipelajarin, Duk, Le? Wes kene wae. 3 iki wae yo. Dipahami sih. Ya. Paham? Cuma 3 ini ya. Iya, Pak. Eksplanasi, eksposisi, cerita fiksi. Pak, apa pengertiannya? Sebentar. Tengok dulu. Cara jawab soal cepat. Teks di atas termasuk jenis teks. Cari yang cerita ada, tanggapan nggak ada, eksplanasi ada, normatif nggak ada. Bisa dipahamin? Bisa. Walaupun nggak Ibu baca soalnya, tapi Ibu paham. Teks itu cuma 3 yang masuk. Bapak ini main cepet aja. Ya seperti itulah jawab soal kan gitu. Jadi tinggal C dengan A. Ibu bisa pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. C. Pilih C. Atau hitung kancing baju. Mana yang ku pilih? A. Pilih A. Ya Bu ya. Itu caranya nggak boleh. Cara terbaik harus paham konsepnya. Namanya eksplanasi, eksposisi, cerita fiksi. Oke. Sudah saya ceritakan di sini, tuliskan di sini materinya. Ciri-ciri teks eksplanasi memuat fakta, faktual, berisi informasi yang bersifat keilmuan, menjelaskan terjadinya fenomena alam atau sosial. Apa itu Pak fenomena alam? Fenomena alam itu pelangi, alangkah indahmu, itu namanya fenomena alam. Paham Bu? Hujan, badai, fenomena alam. Petir, fenomena alam. Mendung, fenomena alam. Banjir, gempa, longsor, fenomena alam. Gunung meletus, fenomena alam. Tanah retak, fenomena alam. Burung bernyanyi banyak, fenomena alam. Ikan banyak-banyak ke laut, itu fenomena alam. Itulah namanya fenomena alam. Paham Bu? Paham. Pak, saya mau tahu yang fenomena sosial.
fenomena sosial itu kemiskinan, Bu. Ya, kemiskinan, apalagi pengangguran, kriminalitas, itu fenomena sosial. Ya, Bu ya. Sosial. Cari aja nanti itu misalnya. Oke. Sekarang soalnya apa? Hujan deras. Ah, masa Ibu nggak tahu hujan deras kan? Eksplanasi. Ya udah selesai, nggak usah pening-pening. Pak, mohon tanya yang fenomena sosial tadi satu kemiskinan. Contohnya apa lagi, Pak? Oh, tanyakan dulu. Oke. Apa tadi Bu tanya tadi? Fenomena sosial, contohnya. Fenomena sosial adalah kemiskinan, Ya, Kejahatan. pengangguran. Kejahatan ya ya. Pak, kriminal. Iya, betul, kriminal. Itu masuk Terima kemana Pak kasih. Amir? Masuk kemana itu Pak Amir? Pengangguran tadi? Fenomena sosial. Oh sosial. Tapi tetap teks eksplanasi Pak. Iya, benar. Kenakalan remaja. Terima kasih Pak. Sosial ya, kenakalan remaja, LGBT. Sosial Pak. Sosial. Sosial ya. Berarti kata kuncinya ada berhubungan dengan masyarakat, Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, itu Bapak bagus. Kenapa Bapak sudah membuat Bapak mengerti dengan cepat? Itu sama saya suka. Kenapa? Kalau paham konsep, maka secara nggak langsung pikiran kita bisa mengontrolnya kan gitu. Oke? Manusia nih. Ya, mudik, korupsi, ya seperti itulah Pak ya. Fenomena sosial, paham? Kalau contoh posisi gimana Pak? Sabar dulu kan gitu. Ya, sabar dulu. Intinya ini bermula dari manusia semua. Bisa dipahamin ini? Ya. Ingat fenomena alam tadi ya. Ingat eksplanasi fenomena alam, hujan, banjir, tanah longsor. Dipelajari di kelas 6 juga ini Pak. Iya, ya. Tanah banjir, longsor. Masih lama. Pahamin dulu ya itu ya. Nah, kalau fenomena sosial kita belum eksposisi ya. Sampai ngerti dulu. Sosial itu apa? Kemiskinan, korupsi, pengangguran, Kriminal, kenakalan remaja. korupsi. Bisa dipahamin? Paham. Bisa Bapak. Pak, apa itu eksposisi, Pak? Eksposisi itu kumpulan pendapat, argumen, ide, gagasan. Contohnya Pak gimana? Contohnya gini. Nasib hutan kita semakin suram. Ya, pengolahan hutan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Nah, saya mut dah. Keterpurukan sumber dari ini selain lemahnya penegakan hukum, itu namanya eksposisi. Bahasanya seperti itu, ya. Selain itu, lemahnya penegakan hukum. Namun adanya kebaiknya sebelum itu, Bu pahami itu Bu, kalimat-kalimatnya Bu. Namun selain itu, bisa dipahami Bu? Sebelum itu, selain itu, kalau ada kayak gitu Bu, isinya pendapat, selain itu, namun, sebelum itu, eksposisi. Kita main cepat Bu ya, kita main cepat biar paham cepat, oke? Dengar nggak Bapak Ibu nih? Iya Pak. Iya Pak, apa tadi namun? Kalau ada kata-kata seperti namun, selain itu, sebelum itu, pokoknya isinya habis itu pendapat-pendapat, seperti itu. gagasan-gagasan, itu namanya Eksposisi. Sana Ibu ketemu nih kan? Penggulungan hutan pula bukan. Pengundulan hutan kita makin kacau. Bla 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 pendapat. Namun selain itu, ini kata Pak Amir ini eksposisi. Langsung aja Pak Bu ya. Nggak usah lama-lama. Eksposisi. Iya. Ya, betul. Paham Pak. Paham? Pak. Namun selain itu, Iya, maksud saya nih, kita main cepet. Kata-kata seperti itu pasti eksposisi. Aman Pak, aman Bu? Aman Pak. Aman Pak. Aman Pak. Oke, aman ya. Oke, Pak nanti kita bahas di mana Pak yang lebih jelas. Nanti di bahasa Indonesia. Ini contohnya banyak, sabar dulu, ini dulu. Sudah? Udah ngerti ya? Eksplanasi apa? Eksposisi apa udah ngerti ya? Ngerti Pak. Ngerti Pak. Kalau gini aja, kalau misalnya kalau dia tampil judul itu, misalnya gini lagi. Yaitu masalah-masalah yang timbul akibat
masyarakat. Ada itu ya. Misalnya kan pengolahan hutan, pengolahan sampah gitu-gitulah. Pokoknya ada namun selain itu contoh lainnya. Itu itulah namanya tuh eksposisi. Paham Bapak Ibu ya? Cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Contohnya itu tadi udah saya bilang. Ada tokoh diceritakan nanti timbul masalah. Masalah itu bisa menyebabkan konflik. Paham? Iya, Itu paham. namanya cerita fiksi. Jadi Pak, apakah kami cuma ngapal 3 ini Pak? Iyalah, ngapa ke jauh-jauh kau hafal? Kalau kau hafal banyak-banyak, teks petunjuk, teks lagi yang lain, itu nggak usah, nggak perlu. Betulnya itu Pak, ya betul lah, kan gitu. Paham? Paham, Pak. Pak Amir, izin bertanya Pak Amir. Silakan, apa? Cerita fiksi ada tokoh, kemudian apa lagi Pak? Latar tempat waktu. Latar tokoh gitu Pak, waktu. Oke, makasih Pak. Waktu. Iya, oke. Itu di orientasinya itu, di orientasinya. Nanti akhirnya dia masalah timbul gara-gara telat bangun, gara-gara sombong, gara-gara kasar, gara-gara nggak disiplin, gara-gara semua itulah. Itu namanya nanti timbul masalah. Paham Bapak Ibu? Paham, Iya. Pak. Fiksi itu cerita hayalan ya Pak ya? Iya, fiksi itu hayal Bu, betul. Tapi- Hayalan. Itu Tidak nyata. Tidak nyata. Iya, cerita fiksi kita cerpen gitu Bu. Iya. Kelap ngajak anak. Aman, paham? Cerita sinetron. Aman. Ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, sudah paham? Alhamdulillah. Kita lanjut ke. Oke, saya nih, ya. Ini kemarin banyak kejebak, ya, banyak kejebak. Ini jawabannya. Apa Ibu jawab kemarin, Bu? Pada saat pandemi COVID-19, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah memanfaatkan media sosial untuk memudahkan produsen menawarkan produknya kepada konsumen. Perilaku produsen tersebut termasuk dalam kegiatan apa, Bu? Ibu jawab. Pemasaran. Pemasaran. Oke Pak. Salah. Salah Pak ya? Salah Pak, pemasaran. Salah, Pak. Ya, ini salah ya. Ini salah. Ini salah. Tinggal ini sama ini. Ya. Kalau dia gini, Bu, memanfaatkan media sosial untuk memudahkan produsen menawarkan produknya, itu namanya kegiatan. Ini dia. Betul nanti masalah itu betul, tapi dalamnya bukan itu. Ini dia. Nah, diversifikasi. Diversifikasi itu apa ya, Pak? Ini kan dia saya main dah. Meningkatkan penjualan. Adalah upaya yang digunakan untuk meningkatkan penjualan atau keuntungan atau profit. Peningkatan penjualan ini berdasarkan pengertian diversifikasi adalah bisa dilakukan berbagai macam cara. Salah satunya adalah misalnya peluang atau memperluasan barang dan jasa. Ya udah, perluasan barang dan jasa untuk keuntungan itu namanya Diversifikasi. bukan pemasaran. Gampang, tapi tidak betul. Ya. Hampir benar karena di pemasaran dalam ya. sini Hampir benar. ada juga pemasaran kan? Oke. Oh, mencari Iya. keuntungan, Pak. Iya, yang jawaban tadi. adalah yang kan pada saat pandemi COVID, banyak usaha mikro memanfaatkan media sosial untuk memudahkan produsen menawarkan produknya kepada konsumen. Ya. Upaya itu namanya ini berbagai macam cara peluangnya. Peluang itu di medsos namanya adalah diversifikasi, mengalihkan yang biasanya main langsung sekarang main media sosial. Itu namanya bahasa IPS ekonominya diversifikasi, bukan pemasaran. Paham? Berbagai macam cara. Aman? Paham Pak. Aman. Oke, kita lanjut ke soal yang ini. Soal yang namanya ini ya. Soal yang namanya apa namanya ini? Apa namanya ini? Pernapasan. Mekanisme. Ya, Pernapasan. Ya. Pernapasan. Kita masuk pernapasan. A itu apa? Aspirasi. Inspirasi. A inspirasi. Inspirasi. B ekspirasi. B ekspirasi ya. B ekspirasi. Oke. Apa itu in? Apa itu X? Ibu yang perlu hafal satu aja. Inspirasi aja Bu ya. Jangan dua-duanya. Dalam ya, Pak. Apa itu in dalam? Ya. Aturan mekanismenya. Perhatikan Bu. Mekanismenya adalah
Yang pertama otot diafragma kontraksi. Bukan antar dulu ya. Inspirasi itu saya tulis ini. Inspirasi itu adalah diafragma. Ingat ya, diafragma, otot diafragma. Pak, apakah yang masuk pernapasan perut? Iya, pernapasan perut yang selalu masuk. Nggak ada pernapasan dada. Oke. Inspirasi adalah diafragma kontraksi. Ketika diafragma kontraksi, dia bergerak turun. Ketika dia bergerak turun, nanti yang melengkung jadi mendatar. Bisa dipahamin? Aduh, Pak. Mendatar ya. Jadi diafragma itu kontraksi dulu, dia akan turun otot diafragmanya, ketika itu tulangnya mendatar otot tadi. Paham Bu ya? Belum, Pak. Yang kedua, Belum paham, Pak. apa Bu? Belum paham, Pak. Oke, diafragma Bu, diafragma nih, gambar diafragma nih. Gambar diafragma. Ya. Mana Pak dak kate aku? Dak kate kita katekan dulu sebentar. Ya dak kate gambar. Ini gambarnya Bu. Ini gambarnya. Oh, Mana gambarnya? ini gambarnya Bu nih. Itu gambar A, itu gambar B. Oh iya iya ada Pak, ada. Aduh. Yo. Aduh, oke. Aduh ya Bu ya. Nah, ini namanya diafragma nih yang pink ini. Dah. Ini namanya diafragma yang melengkung ini. Paham Bu? Cekung, lebih cekung ya Pak ya. Ya, Yang ini kan bergerak turun, ekspirasi. ini bergerak naik. Oke, perhatikan. Yang A itu tadi inspirasi ya. Kita bahas dulu inspirasi. Perhatikan saya tadi, saya bilang. Oke, ketika otot yang bekerja apa? Pada saat pernapasan itu yang bekerja adalah pernapasan perut ya. Yang bekerja adalah otot diafragma. Oke. Yang pertama, otot diafragma itu kontraksi, diafragmanya kontraksi, diafragmanya kontraksi. Apa arti kontraksi? Pahamin dulu. Diafragma kontraksi, ya, kontraksi. Ketika diafragma kontraksi, dia akan bergerak turun. Turun ya. Ketika turun, nanti diafragmanya menjadi mendatar. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yang kedua, ketika diafragma kontraksi, dia turun, dia mendatar, rongga dada membesar. Ya. Rongga dada menarik napas, membesar. Ketika rongga dada membesar, tekanannya kecil. Ya. Tekanan kecil, beda dengan sistolik ya, tekanan kecil. Inspirasi itu memasukkan udara ke dalam paru-paru, maka udaranya masuk. Udara masuk. Oke ya. Apa itu ekspirasi? Ekspirasi kebalikan aja. Ekspirasi. Kalau dia satunya diafragma kontraksi, maka lawannya adalah diafragma relaksasi. Ketika diafragma relaksasi, maka otot diafragmanya akan naik. Satu dia hafal ya. Kalau naik, habis itu dia mendatar, menarik melengkung. Paham ya? Ketika diafragma relaksasi, ototnya naik, dia melengkung. Paham Bapak Ibu ya? Kita dulu. Yang kedua, lawannya rongga dada membesar, maka lawannya Mengecil. Rongga dada membesar, Mengecil. Jadi yang perlu dihafal satu aja. Yang ekspirasi kebalikan, ya. Ya. Ketiga tekanan kecil, maka di sini Kanan besar. tekanan besar. Jadi yang dihafal satu aja, nggak usah banyak-banyak. Udara keluar ya, Pak? Iya, udara keluar. Kan selesai kan? Iya, Pak. Tadi pahamin? Sebentar Pak. Ya, silakan memahamin dulu, baru kita. Diafragma kontraksi bergerak turun, terus Jadi kalau dada membesar, menarik napas, terus tadi udara masuk ya Pak ya? Iya. Kita langsung dipraktekkan. yang kontraksi ini Pak bergerak turun, terus mendatar, rongga dada membesar, terus apa tuh? Menarik napas? Mana Bu? Enggak ada menarik napas. Diafragma kontraksi, bergerak turun, mendatar, rongga dada membesar. Ya. Terus menarik napas kan menarik napas tuh. Rongga dada membesar. Iya. Ya, langsung bisa dipraktekkan. oh iya, setelah menarik napas, rongga dada membesar. Iya kan?
Iya, Pak. Iya, Bu. Ya, bisa langsung dipraktekkan, benar Pak, kata Bapak tadi. Bapak maaf izin bertanya. Tadi tanda panah yang A itu kan diagrama kontraksi apa ya? Sedangkan yang B itu kan ekspresi tanda panahnya yang ke atas Ke itu atas. tandanya kalau ke bawah turun, kalau ke atas naik ya Pak? Ya naik, betul. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Berarti X itu keluar, ini itu masuk Pak ya? Iya, benar. Ini masuk. Ini Oh, tanda dalam. panahnya keluar ini. Kalau tanda panah keluar ke bawah turun. Tanda panah ke atas naik. Ya, kalau Iya. Ya, Pak. keluar. Iya, betul. Ya, ya. Posisi dia Jadi Pak, kalau tanda panahnya ke atas melengkung deh ya Pak. Iya, betul, Bu. Lebih melengkung dia ya Pak. Melengkung. Kalau dia itu Ya. kalau dia apa namanya? Naik. Ke Naik atas. itu melengkung tanda panahnya. Kalau dia turun berarti mendatar. Mendatar itu gak kebalik, Pak. Apa yang kebalik, Bu? Kalau melengkung itu ekspirasi ya. Iya, ini inspirasi, Bu, benar. Kalau menurun kontraksi. Iya, betul. Siap. Inspirasi, Siap, Pak. inspirasi. Inspirasi dengan inspirasi. Ibu ini Ibu kontraksi bergerak. Inspirasi, maaf, inspirasi ya Pak, inspirasi, maaf. Ibu Bang Bul. Bang Bul. Itu gak kebalik, Pak. Yang mana Pak kebalik, Pak? Gak apa, tanya aja, Bu. Ya, aman? Aman, Pak. Ini soalnya apa? Jadi soalnya Pak ini Aman. Aman Soalnya dulu, apa? aman. Pertanyaan, apaan, Aman. Pak? Insya Allah aman. Insya Allah aman Pak. Dengan menganalisis gambar di atas, uraian yang tepat terkait mekanisme. Mekanisme itu urutan. Proses pernapasan pada gambar di atas adalah proses pernapasan perut. Mekanismenya apa duluan yang pertama? Diafragmanya kontraksi atau relaksasi. Ya udah cari jawaban itu, Bu. Mekanisme yang pertama itu. Berarti C, Pak. Diafragma berkontraksi. Yang C itu tulang rusuk, Bu, bukan diafragma. Saya ulangin sekali lagi. Perut ini, pernapasan perut ini adalah diafragma, bukan Diafragma. Iya. Paham? Paham. Aman? Aman Pak. Lanjut. Kalau pernapasan dada, Pak, ada juga kan, Pak? Karena Nah, saya itu bilang, berarti Bu. yang Saya bilang, ditanyakan Bu. urutan pertamanya ya, Pak ya. Saya bilang, Bu, sekali lagi, pernapasan dada, oke lah, Bu. Itu nggak mungkin masuk, Bu, ya. Nah, oke, Bu, Ibu mau tahu pernapasan dada? Ibu ganti aja, diafragma ganti otot tulang rusuk. Selesai, Bu. Oh, itu kalau iya, Pak. Ya. Kalau Ibu mau tahu pernapasan dada, diafragmanya ganti otot tulang rusuk. Otot tulang rusuk. Makanya saya nggak mau ngajarkan. Kenapa? Karena kan kita sebagiannya beda-beda pemikiran. Saya mau ngajarkan yang pasti aja. Pernapasan perut yang masuk. Pernapasan perut itu adalah diafragma. Jadi ingatnya selalu diafragma. Maka kalau ketemu tulang rusuk itu dada, maka salahkan, paham? Ya, nanti Kak tanya kalau di soal nanti bisa jadi pernapasan dada yang keluar bisa, Pak? Nggak mungkin, Bu. Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh iya, Kak. Kenapa, Pak? Kan gitu kan? Kan gitu kan, Bu? Iya. Pak, ini main nembak-nembak aja karena kisi-kisinya pernapasan perut. Iya, berdasarkan kisi-kisi, Bu. Nggak baca kisi-kisi. Berdasarkan kisi-kisi ya, Pak ya. Sudah pasti diafragma ya Pak ya. Ya, bahkan saya bilang, saya berarti kalau ada soal seperti itu pasti jawabannya diafragma itu pasti ya Pak itu Pak. Iya, diafragma itu pasti. Maksudnya nggak usah baca soal berarti kalau ada diafragma itu kan Ya, urutan yang itu- utama. Itu berarti langsung itu ya Pak. Iya, itu kan saya bilang tadi, itu kan namanya pemikiran Bapak mengontrol sendiri kan, gara-gara paham konsep kan gitu. Iya Pak. Iya, Nanti Iya Pak. ini soalnya Makasih, Pak. banyak. Berarti ada diafragmanya langsung ini Pak. Iya. Ya, kan nanti kan kita bahas ini, Bu, di IPA. Di IPA ini soalnya banyak kan jenisnya kan? Iya. Iya kan? Jadi nggak mungkin hanya diafragma yang ditampilkan di soal. Misalnya gini, yang A adalah apa? Inspirasi kan? Bapak tahu kan? Gambar yang A adalah inspirasi.
Inspirasi. Misalnya jawaban yang A, B. Diafragma mendatar, diafragma melengkung. Salah kan? Salah kan? Pak, Ya. nanti kisi-kisi soalnya Diafragma untuk bayangan kita dikasihkan Pak. Jadi nomor ini diafragma yang keluar kita lah terbayang kan? Dikasih ya Pak ya. Bu, biar diselesaikan dulu dong, Bu, Iya, iya. jelasinnya, Yuk, Bu. dulu Bapaknya. Lanjut, Pak. Diafragma, nah nanti saya jawab ya. Nanti saya jawabnya Ibu. Ya. Diafragma melengkung, ya. Ini diafragma melengkung, sudah. Itu satu lagi jawabannya volume rongga dada mengecil. Rongga dada RD mengecil. Salah ya? Salah. Iya, Pak. Coba yang C. Coba yang C tekanan kecil. Jawabannya C kan? Iya, Pak. C. Iya, ini soal yang di bawah Oktober seperti itu. Nanti kita bahas di modul IPA, paham? Paham. Paham, Pak. Oke. Nah, yang tadi Ibu tanya, tadi kan Pak, kisi-kisinya dikasih Pak. Nanti Bapak bikin yang nomor 1 ini yang masuk ini, nomor 1 ini yang masuk itu. Bu, dah soalnya random Bu. Ibu nggak bisa nerka-nerka yang mana nomor 1 nggak bisa gitu. Sudah. Kenapa soalnya random? Nomor 1 di Ibu merupakan nomor 50 di kawan Ibu. Ada serinya ya Pak ya, berseri gitu ya kayak Iya, iya ya paham Pak. tapi dia random. Iya ya paham. Acak, Kenapa diacak Bapak itu. Acak, iya. nggak ngasih kisi-kisi? Kisi-kisinya harus Oke. dibahas Pak satu-satu. Tak usah Bu. Kenapa kisi-kisi tak usah dibahas satu-satu? Karena saya sudah banyak soalnya. Sudah banyak jenis-jenis soalnya yang pasti ke kisi-kisi sama. Jadi kalau kita bahas kisi-kisi panjang lebar nanti kita nggak asik. Sudah. Kita langsung ke soal. Percayakan dengan saya. Soal mana yang keluar, karena yang dijawab soal, paham? Iya, Pak. Pasti Mantap, Pak Amir. sesuai kisi-kisi. Pasti sesuai Lanjut, Pak Amir. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Kita fokus saja membahas soal ibu-ibu, bapak-bapak. Teman ya. Yang penting fokus, kawan-kawan. Iya, yang penting fokus. Fokus dan percaya sama Allah, percaya sama ibu sendiri, percaya bapak Amin. ibu, baru percaya sama saya, oke? Amin. Iya. Kemudian makanya kita belajar trik cara Iya, menjawabnya. benar sekali. Kita mempelajari trik bagaimana menjawab soal. Iya. Pemahaman konsep juga Pak, bagus. Iya, Karena sambil pemahaman konsep. menjawab soalnya. Jadi kan ibu lebih kayak gini tuh, gampang kali Pak Amir, gampang kali nih, kan gitu. Itu yang saya mau. Kenapa? Karena kan itu ibu, gampang toh soal UP kan gitu jadinya. Iya. Itu yang saya mau. Mantap, Jadi Pak tahu Amir. kayak Misalnya gini, Pak, Pak. kenapa nggak kemarin ya ikut seperti Itu ini? saya nggak tahu Bu, ya itu biarlah Bu, kan gitu. Jangan lagi kenang masa lalu Bu. Mengingat masa lalu. Jangan lagi Bu. Lanjut Bukan. Pak. Soal kemarin Lanjut, Pak. ini. Lanjut. Lanjut. Keburu sore, Pak. Lanjut, Pak. Nomor Lanjut, 52. Pak. Lanjut, Pak. Nomor 52 ini merupakan soal hot. Kenapa? Karena yang paling sulit di soal UP bagi saya sendiri ya, ini bagi saya sendiri. Bagi saya juga sulit nih ya. Tapi saya bilang bisa kalau kita paham KKO. Ya. Iya Pak. Inilah yang saya nanti ajarkan di pedagogi. Kenapa? Inilah saya yang paling sulit. Maksudnya gini ya. IPK, menentukan IPK. Dari KD menuju IPK. Itu kita harus paham namanya Caranya gimana Pak? Oke, cara pertama, kalau dia KKO-nya C2, KD-nya C2, maka cari IPK yang sesuai atau C3. Menjelaskan. Cari IPK pertama kali yang sama dengan itu C3. C3 dulu. Kalau nggak ada baru ke atas, nggak boleh ke bawah. Paham? Paham, Pak. Oke. Kalau KD-nya juga C3, tapi di jawaban nggak ada C3, maka pilihlah yang atas. Di atasnya C4 dulu, melangkah dulu ya. Nggak boleh C5 langsung, paham? Paham, Pak. Berarti dia harus berurutan. Kalau C3 nggak ada di jawaban, oke Pak, saya belum paham kali Pak. Oke, saya kasih dulu apa namanya itu? Teori. Oke, pahami. Boleh Pak, catat Pak, boleh. Mana mau mula kan? Catat. Enggak, jangan salahkan saya gitu kan. KD ke IPK. Perhatikan cara saya menjawab soal Bu ya. Mampai sendiri. Ya. Nih, KD ke IPK. Inilah soal yang menurut saya cukup ya hot lah. Kita anggap hot lah, bukan kita anggap hot saja lah ya. Hot aja. Kenapa hot? Karena ini harus paham KKO.
Kenapa harus paham, Pak? Karena kalau nggak paham KKO, ribet. Kan gitu. Ya. KKO itu apa, Bu? C1, C2, Cebo, C4, C5, C6. C6. Ini proses berpikir. Artinya, Tata kalau kerja ibu operasional. kalau ibu ketemu KD-nya C1, C1 pula. C2 lah, Berena kan. C2, Jelaskan. di jawaban itu kan ibu udah paham KKO nih, insya Allah paham kan gitu kan. Menjelaskan ada ya. C2, ya benar, ada C2, ada C2, ada C3, ada C1. Yang pasti salah C1 kan gitu. Iya. Paham? Paham. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Menyebutkan ya, Pak ya? Paham, Pak. Ya, bisa gitu menyebutkan. Paham? Iya, Pak. Paham, insya Allah, Pak. Oke. Ketika ini C2 dia nyambung, maka C2 Pak nyambung. C2 Pak nyambung, Pak. C2 ini nggak nyambung Pak dengan KD. Salah kan kalau nggak nyambung? Paham? Iya. Paham? Paham, Pak. Kalau ada yang dua-dua nyambung ini dengan KD, maka pilih antara ini. Jangan pilih yang C3. Minimal dulu pilih yang sama. Paham? Paham. Cara yang pertama. C2 Pak. Carilah yang paling sama dengan KD. Bisa dipahamin? Iya. Pahamin cara cepat saya, Bu ya. Cara cepat saya pahamin. Ya. Yang kedua, ketika Ibu punya KD C3, pilihan jawabannya itu A, B, C, D, E ya. Enggak ada C3, yang ada C4, C5, C6, C2, C1. Yang salah dulu yang mana? C2, C1. C2, C1. Nah, ya, ini nyambung ke KD, nyambung ke KD. Maka jangan langsung ke yang B, nggak mungkin lah langsung lompat. Iya. Ini proses berpikir. Carilah yang nyambung, yang A jawabannya, yang paham. Ya, Paham, Pak. Betul. Paham. Pak, tapi kalau C4 nggak nyambung, Pak. Kalau C4 yang nggak nyambung, barulah jawabannya C5. Pak, kalau C5 nggak nyambung, baru ke C6. Tapi pasti nyambung biasanya, paham? Paham. Ini proses berpikir, jangan loncat. Kalau KD Ibu C1, loncat ke C6, mati siswa berpikir. Ya kan? Paham? Paham. Ya. Insyaallah, Pak. Paham, Pak. Nah, satu lagi triknya, sambil catat Bu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ini yang paling penting ya. Iya, Pak. Yang ketiga, triknya apa, Pak? Kalau diminta KD-nya hot, diminta IPK hot, Ibu jangan nyari-nyari yang lain-lain. Carilah C4, 5, 6. Sesuaikan dengan KD. Sesuaikan KD. Paham? Paham, Pak. Catatlah itu dulu kalau catat. Enggak catat enggak apa-apa juga kan gitu. Udah, Pak, udah. Nah, Belum, Pak, belum. belum. Saya tunggu. Saya tunggu kan gitu kan macam ini. Kena. Pak Amir, tanya Pak Amir. Oi. Kan kata Pak Amir IPK hot, kita harus paham KKO nah, Pak. Kalau Iya. C4 ini apa bunyi KKO-nya Pak? Yang paling mudah C4 bunyinya C sama 4, Pak. Bunyinya C sama 4. C4. Paham. Menganalisis, Pak. Menganalisis. Analisis. Makasih Pak. Meneliti. Oke. Nah, C3. C5 menyimpulkan. C5 menafsirkan, menilai. Menafsirkan, menilai. Membuat, mendesain, membuat. Oke. Mengkritik, menimbang, mempertahankan, Sudah? memutuskan. Udah catat nih, udah catat. Mau Pak diulang Pak? C2, C3. Berapa? Oh, Menganalisis, menyimpulkan. C2. nanti dulu. Oke, saya ulangi ya. C1 itu menyebutkan. C2 menjelaskan. C3 menentukan. C3 memahami. C1 menyebutkan. Ya Pak. C2 menjelaskan. C3 memahami. Ya, C4 menganalisis. C5 menafsirkan. C6 membuat mendesain. Paham? C5 menafsirkan Pak ya. Ya, menafsirkan, menilai. Dia bisa menilai, bisa mengkritik. Paham? Paham. C6 tadi Pak. Apa, Bu? Cipta. C6 itu membuat. Oh, Mendesain, membuat.
Mencipta. Kuningkan cipta, dimulai. Ya. Mempresentasikan masuk C5 apa C6, Pak? Mempresentasikan itu biasanya menyajikan laporan, menyajikan itu biasanya di P biasanya. Tapi C ada juga di C, Mang. Ada juga di C itu mempresentasikan. Nanti KKO lah, Bu. Ada KKO. Pak, Oke, siap. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Nah, ini kan saya ajari dulu trik-triknya dulu. Masalah KKO ini cara ngapalnya ada juga. Sabar dulu Ibu ya. Iya, Pak ya. Trik dulu. Triknya udah paham? Paham. Nah, Ibu harus paham trik. Kenapa harus paham trik? Karena biar enak kan gitu kan. Menjawabnya gampang. Oke, ada lagi Pak triknya ada. Nanti ketika diminta materi C, Ibu harus paham materi C. Materi C ini C berapa? Satu itu F. 2, 3 K. 4, 5 P. 6 M. Jadi kalau C-nya diminta C1 maka dia F, faktual. Kalau C23 diminta konseptual. Kalau 45 prosedural. Kalau 6 metakognitif. FKPM ya. Fakultas Keilmuan Pendidikan Muhammadiyah. Ya. Materi C. Ibu minta materi C apa? Ini bisa keluar, Bu. Ini soalnya kalau nggak minta materi maka diminta KKO-nya ya. Kalau C1 materinya apa? Faktual. Menjelaskan Fakta. Kalau 23 materinya apa? Konseptual. 45 apa? Prosedural. Ini Ya. metakognitif. Contohnya apa? Contohnya gini nanti contohnya. Ya, misalnya gini ya. Misalnya gini, saya mood ya. Untuk soal ya. A. KD menganalisis. Materi yang cocok adalah A. Faktual. B. Konseptual. C. Prosedural. E. Metakognitif. Ingat, menganalisis C4. Oh, C445. Prosedural. Jawabannya, materinya adalah prosedural. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Prosedural itu seperti apa contoh Pak Amir? Materinya itu ntar dulu, sabar. Enggak iya, ke Pak. itu. Nanti kita pedagogi, oke? Ya. Ya, Jadi kalau misalnya dia kena hot, jangan dipikirkan yang lot ya, Pak ya, gitu ya. Ya, yang 456 itu hot. 456 itu hot. Ya, ini 43 ini adalah mods. pikir tingkat rendah. Ya, ini lots. Oke, paham? Ya, nanti Pak saya jelaskan Pak ya, materinya gimana, sabar Pak ya, karena waktu nggak nyampe Pak, nanti Pak, panjang ini Pak. Oke, saya kasih tahu trik-triknya aja. Triknya saya kasih tahu, seperti inilah trik-trik menjawab soalnya, karena nanti ke soal 60 nggak nyampe takutnya, waktunya sedikit lagi. Oke, aman? Aman Pak. Ya, aman ya. Itu tentang KKO. Oke, udah ya. Kita jawab soalnya. Nah, kita jawab soalnya. Sabar ya. Nah, sabar Bu. Pak, kasih tip cara KKO. Enggak di sini, sabar ya. Enggak di sini ya, sabar. Bukan sekarang, sabar. Nanti tuh. Hah? Putira Rano. Perhatikan. Dari mana tadi dia? Iya. Pak, nomor 52, Pak. Ayah. Oke. Saya mau dulu. Menjelaskan dan menjelaskan dan melakukan. Ini C2, ini C3. Carilah IPK yang sesuai dulu. C3 ini benar. Ya. C3 ini juga benar. Menaksir, menilai. Ini kurang tepat. Memperkirakan, menentukan. Ini bagus. C3. Menentukan C3. Nyambung ke KKO-nya, maka yang salah adalah yang C. Paham itu loh, Pak? Iya, paham. Saya ulangin ya, cara cepat tadi saya bilang. KKO ini adalah menjelaskan, melakukan. Pak, bagaimana cara menghafal KKO nanti, bukan sekarang ya. Tengok aja KKO ya. Cek aja KKO revisi belum. Tengok aja di Google atau di mana ya. Dasar. Iya. Oke. Menjelaskan itu C2, melakukan itu C3. Berarti kan cara cepatnya adalah cari yang sama dulu.
Menentukan sama kan? Iya. Perkirakan itu menentukan sama. Ini menaksir C5. Kurang tepat. Paham? Paham. Sudah ya, aman? Aman. Kalau paham triknya, maka menjawab soalnya gampang. Ngerti? Iya, yang kurang sesuai Pak diminta. Iya, yang kurang sesuai. Harusnya kalau mau C2, C3 jangan langsung ke C5 kan gitu. C4 dulu lah. C4 dulu ya. Kan tahapan proses berpikir. Tahapan proses berpikir. Paham, Bu? Paham. Kita lanjut, boleh? Insya Allah. Nanti yang IPK ini saya terangkan di materi pedagogi. Semuanya saya terangkan. Sabar ya Bapak Ibu ya, nggak sekarang ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Oke. 1. Perhatikan pernyataan berikut ini. Menyimpulkan hasil penelitian dengan tim peneliti. 2. Menyampaikan hasil penelitian dalam forum pertemuan guru. 3. Membentuk tim untuk melakukan tindak lanjut. 4. Mengonfirmasi hasil penelitian dalam rapat guru. 5. Memberitahukan kepada peserta didik hasil penelitian. Pernyataan ini yang menyebarluaskan ya, gampang. Menyebarluaskan. Wah ya. Dua kan, Bu? Iya, Pak. Iya, Salah menyampaikan. Ini benar. 2 lagi. Berarti 2 dan 4. Iya, rapat guru. berarti. Jawabannya adalah yang 24. D. Iya. Paham? D. Ya, Pak. Paham ya? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Gampang ya, gampang. Biar sampai 60 ya. Biar saya dulu. Saya dulu modul 1. Apabila hasil evaluasi, Pak, nanti saya modul, Pak, boleh latihan 120? Boleh. Boleh, saya isi nanti. Biar supaya ada nggak ininya, apa namanya itu, timbal baliknya, ya kan, Bu ya? Iya. Apabila hasil evaluasi suatu wilayah memiliki kondisi rendahnya tingkat pendapatan penduduk, tenaga kerjanya mendapat upah yang rendah, dan beban tanggungan setiap keluarganya sangat tinggi. Analisis terhadap wilayah adalah, ya udah, kalau sejahtera nih. Kesejahteraannya kurang. Yang ini ya. Rendah. Gampang ya. Ya. Lanjut. IPS. Gampang ya. Lanjut. Lanjut kita biar saya dulu asar dulu asar. Oke, yang ini Pak kayak mana Pak? Ini cukup IPA-nya cukup bagus soal ini ya. Proses pencernaan makanan terjadi melalui berbagai jenis organ. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara menjawab soal seperti ini, mudahnya gimana di IPA, materi IPA ya. Melalui berbagai jenis organ pada sistem pencernaan makanan pada manusia yang dimulai pada peristiwa mengunyah makanan hingga pada pelepasan makanan melalui anus. Proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut supaya makanan mudah dicerna. Bu, perhatikan. Rongga mulut, makanan mudah dicerna. Makanan mudah dicerna pakai apa? Gigi apa ludah? Gigi. Udah. Gigi dulu apa ludah dulu? Gigi dan ludah. Gigi dulu, Pak. Mekanismenya, urutannya, gigi dulu apa ludah dulu? Ludah dulu, Pak. Salah lah, Bu. Gigi dulu. Gigi dulu untuk menghaluskan. Iya, bagus. Untuk mencerna itu menghaluskan. Menghaluskan dulu. Ya, ntar ya. Pak, kok bisa Pak nggak air udah dulu? Mekaniknya. Ntar ya, sabar dulu, saya mute dulu. Pak, kenapa nggak air udah dulu? Coba gini, Bu. Ibu besok yang misalnya air udah nih ya, maaf, jangan ini ya, jangan marah kan. Besok misalnya gini, ini logika ya. Saya mikirnya juga pertama seperti itu kan. Saya coba-coba, saya mikir lagi. Coba dulu logikakan. Mulut unyah dulu apa yang udah dulu? Coba besok kita makan daging yang besar, satu tangan kita makan langsung. Nggak usah digigit. Udah dulu, Pak. Saya ulangin, Bu. Ibu bilang tadi kan air udah dulu kan, Bu? Ya kan? Yang bilang air ludah, saya ulangin, yang ibu pemikiran ibu air ludah duluan. Perhatikan saya logikanya. Besok ibu makan daging 1 jempol tangan ibu, makan langsung tanpa dikunyah. Sakit perut nggak Ibu? Nyelek nggak? Iya. Nggak bisa. Sulit ditelan. Itu bukan mudah dicerna, tapi pusing kepala namanya kan gitu. Ya. Itu logika namanya Bu, paham? Logika namanya ya. Bukan air udah dulu, tapi gigi dulu yang unyah. Setelah gigi unyah, maka air ludah nimbrung untuk mengapainnya, paham? Paham, Pak. Mengalir ke penelan. Itu yang saya buat tadi logika berpikir. Kalau besok kita makan ikan langsung makan aja tanpa dikunyah, itu kacau kita, selok kita ya.
Iya, betul. Iya, Dikunyah dulu. Kalau dikunyah dulu berarti mudah dicerna dia akhirnya. Paham? Paham. Kalau gitu cari yang dikunyah mekanik apa kimia? Mekanik. Yang bantuan enzim baru kimia. Paham? Ya. Berarti yang salah kan yang kimia. Itulah cara saya menjawab soal. Saya nggak mau lagi baca yang lain. Paham? Ya, Pak. Tinggal B dengan C. Sampai sini cara saya menjawab soal paham, Bu? Untuk nomor 55. Paham. Paham ya? Bagus, Pak. Paham, Pak. Ya, sudah. Saya kasih kata kuncinya. Kuncinya gimana lagi, Pak? Bapak ini main kata kunci aja. Oke, kita hilang ya. Organ pencernaan yang paling penting apa? Di mulut. Kedua di Bongkongan, lambung. Pankreas. Yang ketiga di lambung. Lambung. Yang keempat di usus halus. Usus halus, usus besar. Yang kelima di usus besar. Ya kan? Baru anus. Baru anus. Ya, 5 inilah yang ibu penting dipahamin. Yang lainnya nggak usah ya. Kata kuncinya gimana, Pak? Kata kuncinya adalah di lambung itu mekanik ya, mencerna makanan melalui ngunyah-ngunyah, ya kan? Di situ nggak bisa tidur. Pakai enzim pitialin. Kalau enzimnya Ah, pitialin. tumpah. Aduh. Panggilkan. Ya, yang Bagian darian ya airnya tumpah. Iya, tumpah. Oke. Dulu Pak. Oke, udah saya mute. Mulut itu dia, mulut tempat mengunyah makanan, mekanik dan kimia di situ pakai enzim pitialin. Pankreas, pahami Bu kata kuncinya, ini adalah tempat terbentuknya enzim. Terbentuknya bisa lah jam 16.10 nih. Bentuknya enzim ya. Lambung tempat pengolahan protein. Itu kata kunci, Bu. Usus halus tempat menyerap sari makanan, asam amino dan lain sebagainya ya. Garam, mineral. Ya. Oke, sari makanan ya. Usus halus. Usus besar tempat menyerap air dan membusukkan makanan, sisa makanan. Sisa ya, Pak. Membusukkan sisa pakai bakteri Escherichia coli ya, sisa makanan. Pakai bakteri E. coli. E. coli. Sudah paham? Paham. Ini kan jawabannya tinggal yang B sama yang C. Tinggal yang D sama D. yang D. Jawabannya B. Protein di mana tadi? Makan. Protein di lambung. Di lambung. Salah dong. Iya. Menjadi karbohidrat. Protein di lambung. Kalau saya kemarin jawabnya D, Pak. Bagus. Udah benar. Mungkin yang lain salah. Salah gitu. ya, Pak ya? Bener deh, jawabannya dodol. Tapi belum lulus ya, Itu Bu. yang benar, tapi yang lain salah. Belum salah. Ya, tapi yang lain mungkin salah kan gitu. Ibu ingatnya yang benar aja. Yang salah Ibu lupakan. Sama aja. Iya, Tolong Pak. Yang ulangi salahnya itu organ yang pencernaan panjang-panjang kata soal. kuncinya, Pak. Oke, mulut tempat Ya. mengunyah makanan. Kalau makanan Mekanik dikunyah dengan maka mudah kimiawi. dicerna. Mekanik kimiawi. Pak, suara Bapak jelaskan lagi nggak dengar, ibunya ikut ngomong. Mekanik. Oke, saya ulangin. Sabar, Hemut. Oke, sabar, Bu. Nah, mulut itu tempat pengolahan makanan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik adalah tempat mengunyah makanan biar agar mudah dicerna. Nanti tambahin enzim pitialinnya di situ ya. Pankreas terbentuknya enzim. Semua enzim itu tempatnya di pankreas terbentuknya ya enzim. Nanti enzim pitialin dorong ke ludah, enzim lipase, enzim apapun itu, apa lagi itu? Pepsin dorong ke lambung, dorong ke usus halus, dorong ke usus besar. Itu ya tempat terbentuknya enzim. Lambung tempat pengolahan protein pakai enzim-enzim, pepsin, renin. Nah, itulah tuh. Mengolah protein semuanya tuh. Yang keempat, usus halus. Usus halus tempat menyerapnya semua sari makanan, baik asam amino, asam atau apa lagi lah, pokoknya itulah. Mineral ya, itu menyerapnya adalah usus halus. Penyerapan makanan, sari-sari makanan. Usus besar, dia nyerap air untuk biar enak dan sisa makanan dibusukkan oleh bakteri E. coli. Paham, Bu? Nah, kenapa jawabannya dodol? Karena yang pitialin bukan menjadi protein, tapi menjadi gula atau karbohidrat. Protein itu di lambung, bukan di mulut. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Aman? Aman?
Insya Allah. Insya Allah. Saya hapus boleh. Allah. Aman, saya hapus boleh. Iya, Pak. Lanjut. Jadi, Sudah, Pak. Ya, jadi kisi-kisi adalah organ pencernaan. Oke, lanjut ya. Oke, Pak. Jawabannya apa, Pak? Ya. D. Betul, Bu. Udah awak lingkari. Ini Bu. Awak lingkari udah. Tanya lagi. Fokus. Kurang gadang kan? Tiada balian barangkali. Ya, gadangan lagi. Gadangan lagi. Ambil itu dong. Aman? Jawabannya D. Aman, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, D ya. Lanjut. Saya hapus. Lanjut ke nomor B sampai 60. Selesai kita dulu nih modul 1. Oke. Maaf, Pak. 6. Aduh. Apa, Bu? Saya kan lihat apa namanya modul ajar yang Bapak kirim. Di situ gambarnya apa jawabannya Pak. D ganti Bu, D ganti Bu. D. Kimiawi, Pak. Ganti Bu, D. Makanya saya jelaskan di sini. Kadang-kadang kan saya kan manusia juga, Bu, ya. D, Bu ya. Gantikan, nanti saya bilang, gantikan D, 55 ganti D, ya. Tulis di WA dulu. Aduh. Iya. Ya. Lanjut, Pak. Tahan dulu. 55 ganti E, yang saya buat nanti kan. Nanti takutnya betul kata Ibu itu, ya. 55 ganti E. Nah, malum lah, Bu, ya. Ganti D, Pak, kan? Ya, D ya, D di modulnya. Itulah gunanya dibahas. Kan? Iya, itulah guna dibahas. Iya, Kenapa? supaya kita lebih paham. Biar lebih paham. Dan kadang-kadang saya manusia. Saya bilang saya manusia. Hanya kita manusia biasa. Indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu memerinci konsep ruang. Nah, ini soalnya soal hot. Instrumen. Ini memerinci saya bilang kognitif. Ibu bilang apa? Sikap salah ya? Kognitif ya, Bu ya. Kenapa kognitif, Pak? Ini kan tes nih, tes. Ya kan? Iya. Instrumen tes. Tesnya apa? Kalau tes itu mau nggak mau kognitif. Paham, Bu? Paham. Berarti Ibu cari dulu yang salah. Yang salah mana, Bu? Tertulis nanti. Unjuk kerja. Ah, itu baru paham. Kerja salah. Saya ulangin ya. Memerinci itu Kognitif. Bapak tahu dari mana, Pak? Ya ini kan langsung bilang ya, instrumennya mengukur adalah tes, kan? Ini memerinci C4. Ya. Kognitif. Bapak ini tahu yang merinci. Cek aja lah. Gitu. Kognitif, maka yang salah yang C, ya betul? Iya, Pak. Yang salah. Paham, Bapak Ibu? Paham. Ya, Pak, paham. Mantap. Salahkan dulu. Oke, sekarang C4 itu memerinci konsep ruang. Itu termasuk hot apa enggak? Hot, Pak. Oh. Kalau masuk hot, saya salahkan yang E. Masa menjodohkan gampang kali jodoh-jodohan. Ya kan? Anak SD pula. Maksudnya menjodohkan itu kan gampang kan? Ya. Saya nggak mau yang E. Kenapa menjodohkan? Terlalu ini ya. Mudah. Terlalu mudah. Pilihan ganda juga. Memerinci. Ini pilihan gandanya, Bu. Pilihan ganda sebab akibat. Coba Ibu semua cek satu-satu dulu coba. Biar kita langsung jawabannya. Coba cari pilihan ganda sebab akibat. Bagaimana pilihannya? Coba dibacakan. Enggak nyambung ya, Bu. Iya. Nggak nyambung. Iya, Pak. Ini Pilihan ganda sebab Soal pilihan ganda yang sebab akibat disuruh cari sama Bapak nih. Kan saya bilang gini, Bu. Saya bilang, Ibu cari di Google. Buka Ibu. Google. Pilihan ganda sebab akibat. Sebab akibat. Contoh soalnya ya, Pak. Nggak usah, bikin aja pilihan ganda sebab akibat. Baru Ibu klik gambar. Ibu klik gambar. Ibu klik gambar ya, jangan klik tahu itunya, klik gambar. Ada pencarian gambar, ada kan pencarian gambar? Ada pencarian gambar. Pilihan ganda sebab akibat, klik pencarian gambar. Ada, Bu? Ada, Pak. Iya, ada, Pak. Bacakan pertama, Bu. Pilihan gambar itu apa? Analisis itu, jika pernyataan benar, alasan benar dapat. Dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Bagus, dapat semuanya?
Iya. Dapat semuanya. Jika alasan benar, ya. Bapak ini kadang nanti kami nggak ada HP Pak, kami HP pakai cupa. Kita ke ini ya. Pernyataan benar. Alasan benar dan kurang menunjukkan hubungan sebab akibat. Bentar ya, biar kita cek sini. Itu kan sama-sama cari sebab akibat. Ini enaknya belajar kita Bu. Biar seperti ini belajar Bu. Diskusi, jangan kita main dewek-dewek. Kan nggak enak main dewek-dewek. Oke, saya ketikkan dulu. Ada Pak. Ada? Ada. Oke, saya pastekan di sini. Ada ini kan ya? Ya, ada. Apa kan nih? Apa? Ada pertanyaan salah dan alasan benar, misalkan. Ini memerinci C4 kan, Bu? Iya. Kalau pilihan gandanya seperti ini, ibu sendiri jawabnya mungkin berting kepala. Jika pernyataan benar. Iya, Pak. Ya kan? Susah ya Pak. Susah lah. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya akibat, jawabannya A. Jika pernyataan benar, alasan benar, kedua tidak menunjukkan, jawabannya B. Benar alasan salah, maka jawabannya C. Pusing. Iya. Dengan C4 menganalisis. Maka jawabannya yang D. Salah. Nih, ketulisan ganda. Ya, inilah pilihan ganda sebab akibat. Ya. Inilah pilihan ganda hubungan sebab akibat. Inilah yang dibilang susah. Dia masuk kategori hot. C4. Kenapa? Ngapal ini aja bingung kita. Yang A yang mana ya? Yang B yang mana ya? Yang C yang mana ya? Ya kan, Bu? Iya. Ya, Pak. Harus dibanding-bandingkan dulu ya, Pak ya. Ya, kita harus misalnya jawaban A. Harus dibanding-bandingkan dulu. Iya, misalnya gini. Mengerti dulu. Iya, harus mengerti dulu pilihannya. Misalnya, daun itu warnanya Hijau. Benar. Sebab akibat terlalu sering fotosintesis. Mengandung klorofil. Nah, fotosintesis. Ini nyambung nggak alasannya? Nggak nyambung kan? Enggak. Alasannya salah. Daun itu hijau, benar? Benar. Atasnya benar, bawahnya salah. C jawabannya kan? C kan jawabannya? Ya, C. Bisa dipahamin? Bisa. Seperti itulah menganalisis soal C4. Maka yang paling tepat adalah yang D. Ibu jawab yang mana kemarin? Kan gitu. Lupa. Jadi inilah makanya saya bilang kita harus pahami. Jawabannya D, Pak. D jawabannya. Pas. Ya, saya D. Saya lupa. Aman Bu ya? Aman? Bisa dipahami? Lanjut. Lanjut sampai 60. Lagi sih, biar pulang kita ya. Saya Jawabannya tadi D, Bu, D. Pilihan ganda sebab akibat. Itu payah, oke. Nah, nomor 7. Memahami kosakata C2, Bu ya. Iya. C3. Memahami kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lingkungan sekitar serta menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah, teks lisan, tertulis, tulis dan visual. Satu indikatornya adalah sebentar ya biar bisa soal kasar tadi habis ini. Menceritakan perbedaan, KD-nya adalah menceritakan perbedaan secara lisan. Rumusan langkah pembelajaran inti ya yang menerapkan 4C hot, cari yang salah, yang bukan inti. A persepsi. Pembelajaran inti, A persepsi di mana? Di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Saya salah dulu ya. Saya cari salah dulu. Yang E salah. Paham? Paham. 4C hot itu kata kuncinya adalah elaborasi dulu. Cari. Elaborasi apa artinya? Kelompok. Elaborasi. Cari yang ada kelompok, salahkan. Salah. B juga, C juga. B ada kelompok. C ada kelompok. Iya. Terus D ada kelompok D. Tidak ada. Salah. Bisa dipahamin? Paham. bisa.
B jawabannya, Pak. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Ya. Yang mana 4 COD itu adalah kegiatan siswa. Mana yang siswa aja? Siswa mengamati. Siswa. B, Pak. B, Pak. Aman? Aman. Saya ulangin. Saya ulangin. Teng. Kegiatan inti, pembelajaran inti tidak ada yang awal. Pasti soalnya jebak yang awal, yang E. Jebak yang awal. Pak tahu dari mana awal? Ini, Bu. Persepsi. Paham? Paham. 4 COD itu adalah siswa berkelompok, elaborasi siswanya. Pegangnya kamu tuh salah. Elaborasi, cari yang berkelompok. A salah. D salah, paham? Paham. Ini kan? Ya. Semuanya siswa yang bekerja nih, 4 COD. Jangan ada guru. Salah. Ya udah. Paham? Paham. Jelas. Beres? Beres. Ya, Pak. Beres, Pak. Lanjut, Dipahami Pak. cara saya? Ya, Pak. Bisa Ya, dipahami Pak. cara saya menjawab soal? Bisa. Jelas. Cari yang salah dulu, Pak. Ya. Cari yang salah dulu, Pak. Iya, Sangat jelas. Bisa ulang, Pak. Saya tadi terjadi sedikit, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ulangi, Pak. Ulangnya mana ulangin? Yang nomor 57. Ya, 5 57. ulangin itu ya. 57. Udah, Bu, Pak. Selesai, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak ya. Maaf, Pak, bercanda ya, Pak. Udah. Pak, ini kan rumusan langkah pembelajaran inti, Pak. Inti itu jawabannya pasti ada yang awal, kan gitu kan? Cari yang awal. Nah, ini nggak ada. Awal, persepsi. Ada kan persepsi, Pak? Bu? Ada. Berarti salah ya? Oke, salahkan dulu yang ada persepsi salah. Kenapa? Persepsi di awal, paham? Paham. Oke. Elaborasi 4 COD itu siswanya berkelompok atau siswanya berelaborasi. Kelompok, cari yang kelompok. Yang nggak kelompok salah lah. Ini salah kan? Yang D juga salah, paham? Ya. Nah, tinggal 2, Pak. Yang B apa yang C? Cari yang berkelompok. Siswa aja. Siswa aja yang aktif Pak COD. B. Paham Bapak Ibu? Paham. Insya Allah, Pak. Aman Bapak? Lanjut, Tanya. Pak. Tadi tanya ini. Tadi udah Pak, ada paham Pak? Yang tadi nanya. Bapak yang tadi nanya. Pak. sudah Paham, Pak. Alhamdulillah. Pak, Lanjut. kan dari 2 tadi, Pak. Dari Apa? yang B sama C yang berkelompok. Jadi mengetahuinya dari mengamati dan menjelaskan itu ya, Pak. Karena Ini, Bu, C4, ini, Bu, jadi ini, Bu. kita pilih Bukan, Bu, mengamati. bukan, Bu. 4 Wah, COD itu orang. Kegiatan siswa, Bu. siswa yang berkegiatan, Bu, bukan guru lagi. Siswa yang aktif. Siswa yang Oh aktif. iya, siswa gurunya, Pak ya, Pak ya. Aman? Iya, saya nggak Aman, benar gurunya, Pak. Oke, lanjut. Ya, Pak. Lanjut. Ya, sedikit lagi, 3 soal lagi ya. Pak, ya. Ya, ayam saya minta makan, Bu, soalnya kan. Anda diberi tugas kepala sekolah mempersiapkan siswa mengikuti lomba futsal. Sementara sekolah tidak punya lapangan sendiri. Ini soal kepribadian, gampang lah. Sehingga harus menyewa tempat latihan yang lokasinya berjarak 1,5 jam perjalanan. Oh, dapat dia. Kepala, 1,5 jam. Dan harus latihan setiap akhir pekan selama 2 bulan. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ya, kalau saya nggak mau. Saya latihan di buat aja sendiri kan. 1,5 jam. Jauh, Bu ya? Jauh. Cari yang bagus. Yang bagus adalah yang Jawabannya Pak. Yang E. Apa? Pak. Melaksanakan tugas melatih siswa secara rutin setiap akhir pekan. ya. Oh. Paling bagus ya. Ya, lanjut. Lanjut. Aman ya? Aman. Itu gampang, Pak. Aman, mantap. Aman, Pak. lanjut. Soal pribadi, Bu. Soal pribadi dan Lanjut, sosial. lanjut. Saya ulangin ya. Soal dan sosial itu 20 soal, Bu. Ya. Banyak. Selalu gitu lah, Pak. Selalu 20 soal ya, Pak. Iya. Yang Bapak menyangkut ini sok pribadi. tahu. Udahlah, biarlah saya sok tahu kan dulu kan, biar paham. Jadi 20 soal beneran gampang kan, Bu? Ya. Oke, lanjut. Seorang guru kelas Izin bertanya, Pak Mir. Apa, Pak? Izin bertanya, Pak Mir. Silakan. Kita soal 120 kan, Pak Mir. Berapa kita harus betul yang betulnya, Pak? Berapa jumlah betul? 85. Banyak. Minimal. Banyak ya, 85 Pak. Pak. Minimal. Enggak 60. Minimal. Banyak ya, Pak. Alah, Pantaslah nggak lulus. Dia nanya yang mana benar 85, banyaknya Pak katanya.
Kan saya bilang tadi. Wah, 20 soal ke soalnya itu pribadi. Masa nggak dapat 20 soal pribadi? Iya, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Kan senang saya gitu. Santai aja, Pak. Insya Allah bisa, Ya, Pak. insya Allah bisa. Makanya Kan saya kita ajarin, belajar Pak, cara caranya. cepatnya. Oke. Seorang guru kelas agak waktu sedikit. Seorang guru SD kelas 4 akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar KD3, Bu. KD3 langsung aja apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Jangan kemana-mana, kognitif. Carilah yang kognitif. Salah. D. Oh iya, Pak. Alat evaluasinya ya kan? Tes kan? Iya. Paham? Paham. Kan dia 3, kognitif lah, langsung aja ke soal. Alat Iya. evaluasi. Ya udah salah semua yang cuman dia yang benar. Aman? Iya. Lanjut. Kalau yang Dapat jawaban sekali, Pak. Paham? paham. Itulah kita berlatih, kita diskusi, Bu. Kan gitu kan? Mencari bagaimana cara menjawab soal yang baik dan Benar. Lanjut ya. Lanjut. Kan Ibu kan udah mulai dapat kan, Bu? Udah mulai ada kok cerah Ada sedikit gambaran, ya. Pak. Iya. Iya, Pak. Ada gambaran sudah. Nah, ada gambaran, ada sudah cerah. Iya. Insya Allah, Pak. Iya, bismillah aja loh, Bu. Jangan takut loh. Iya. Muatan materi IPS yakni menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika peserta didik tanya oleh guru, apakah kalian sudah pernah melihat sang proklamator yakni Soekarno-Hatta? Pernah, Bu? Belum, Bu. Belum pernah. Belum. Kami taunya Atta Halilintar, Bu. Kami taunya Ria Ricis, Bu. Kami taunya Lemon, Bu. Oh, nggak apa-apa. Itu juga kawan kalian sekarang, ya kan? Ya, bermain Upaya peran. guru, bagaimana solusi ini? Masalah ini ada solusinya. Dia memanfaatkan teknologi. Carilah yang teknologi, selesai. Cuman B kan gitu. Iya. Saya betul. Amir. Ya kemarin saya jawab itu, Pak. Yang tanya. Tapi yang lain salah. Eksplorasi lingkungan. Betul, Pak. Yang lain salah. Silakan dulu, tanya dulu. Ibu, Bu. Pak Amir. Ya. Kalau kemarin itu mungkin yang membuat saya salah karena pemahaman saya kalau misalkan tentang sejarah, tokoh itu selalu bermain peran gitu. Tapi kan menggunakan teknologi tuh, Bu. Nah, ya itu makanya. Ya udah, berarti gini, Bu. Berarti Ibu kan itu biasanya Ibu lakukan, ya kan? Ya kan? Itu yang bisa Ibu lakukan. Kan betul juga. Tapi sini memanfaatkan teknologi. Kalau memanfaatkan teknologi, yang B jawabannya cetak aja langsung nampak. Oh, Soekarno, Hatta, beres kan, Bu? Iya. Tapi kalau misalkan tadi nggak ada teknologi, berarti benar ya bermain perannya. Ini apa katanya? Apakah kalian sudah pernah melihat? Kalau bermain peran bukan melihat, tapi mendalami tokohnya. Mendalami sikap tokohnya, sifatnya, karakternya. Paham? Paham. Jangan pakai itu, Pak. Tapi kalau gini, apakah kalian sudah paham karakter sang proklamator? Belum. Pahami karakternya. Oh gitu. Lanjut, Pak. Ya Pak, Lanjut jelas. kemana lagi kok? Ayam Sudah sampai 60 kan? Habis sudah. Mau Ayam lagi. 10 sudah. Lanjut. Besok lagi. Bertanya Pak Amir. Ya, silakan. Pak Amir, berarti kalau yang diminta bagaimana karakter tokoh, yang jawabannya karakter gitu ya? Iya, bermain peran lah, Pak. Karakter. Oh gitu, ya. Ya iyalah, Pak. Sesuai Yang saja. jelas gini ya, Pak. Pahami Yang kata diminta kuncinya. teknologi Pak ya. Gede Sundadana dari Bali, Pak. Silakan, Pak. Pak Izin, Pak, Amir. bertanya. Bentar dulu. Saya enaknya yang rangkat tangan di Zoom. Pak Gede, silakan, Pak Gede. Mana angkat tangan toh? Izin Pak bertanya. Ya, Itu silakan, kan Pak. tadi tentang apa namanya lah, tentang soal kepribadian. Apakah kata kuncinya kita mengambil jawaban yang terbaik, Pak? Di Iya, situ. seperti itulah, Pak. Terbaik menyelesaikan semuanya. Jangan ada yang tersakiti. Sekolah aturan yang mainkan sama, harus nggak ada yang terganggu. Itulah jawaban terbaik. Paham, Pak? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut, angkat tangan siapa lagi? Nah. Raise hand ada nggak kan? Raise hand kan? Yang mau bertanya, angkat tangan aja biar enak saya. Oh, tinggal saya baca. Bu ini kan gitu, enaknya saya.
Amin, maaf, mungkin itu ibu-ibunya banyak yang nggak pakai laptop, jadi aplikasi lesennya sulit. Silakan Bu yang bertanya, yang mau bertanya. Betul Bu, betul. Oke, silakan. Silakan bertanya, ayamku nunggu Bu. Saya Pak. Silakan. Jelaskan lagi tentang KKO. KKO. Besok Pak. KKO yang tadi saya KKO itu dihafal sendiri. Nanti Bu. Oke, nanti di soal 61 sampai 120 tinggal ini kali kan? Tinggal 3 atau 2 pertemuan lagi ini tentang ini. Nanti ketemu tuh Bu. Kita ketemu tuh. Pasti ketemu. Saya ulang baik-baik. Paham Bu? Ya Pak. Bu Desi Wulandari, silakan Bu Desi. Bu Desi dulu. Ya itu saya barusan tanya KKO itu Pak Amir. Ya, nomor 61 sampai 20 nanti, Bu. Nanti kita akan di sini kita bahas nanti ada, Bu. Oke, aman? Saya Pak. Silakan. Punya saya tadi terlambat setelah masuk sudah nomor 48. Yang sebelum-sebelumnya bisa di mana, Pak? Zoom nanti Zoom pula, astagfirullah. YouTube nanti saya kirim linknya. Recording, Bu. YouTube nanti dibagikan, Bu. Ada lagi? Oke, terima kasih. Pak, jangan banyak-banyak, Pak. Jangan dibahas KKO dulu. Ini kayak sudah pusing, Pak. Ya, Malah nggak masuk nanti. Bu, bukan di sini, Bu. Nanti di soal 61 sampai 20 baru. Nanti. Iya, benar. Ada lagi. Sudah, ayam saya nunggu. Ada lagi. Baru setengah sudah mulai pusing. Satu-satu lah yang ngomong. Udah nggak apa-apa, santai aja, Bu. Oke, ada lagi. Saya Pak, sebentar. Silakan, Bu. Ini Pak, kita kan kalau melihat dari soal-soal, kita itu harus paham dengan kata kunci. Untuk memahami kata kunci yang mudah itu Pak, dari setiap soal. Aduh, gambar nah. Nah, oke, Ibu siapa namanya ini? Ibu Mujiati Pak. Oke, Ibu Mujiati, bagaimana cara mudah mencari kata kunci? Nah, ya. Bu, Ibu cari kunci, berarti Ibu sering latihan. Saya kan pakai Zoom. Bagaimana saya menjelaskan itu, Ibu pahamin. Kan saya kata kuncinya ini, Bu, saya bilang ini. Oke. Semakin sering Ibu ikut Zoom dengan saya, nanti pikiran Ibu akan mengontrol dengan sendiri. Oh, seperti ini. Oh, seperti ini. Seperti itu, Bu. Iya. Sering latihan. Silakan Bu Deti tadi. Bu Desi, Bu Deti ya. Baru sekali memang Pak saya ikut Zoom-nya. Ya, silakan Bu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, satu orang. Yes, Pak. Maaf Pak, tadi saya sempat terpental dari Zoom karena jaringan. Saya belum begitu memahami tentang yang ciri-ciri teks eksplanasi tadi loh Pak. Saya sempat ketinggalan tadi. Karena waktunya nggak cukup lagi Bu. Ibu nanti dia nggak di record. Nanti pembahasan yang jelas di materi bahasa Indonesia, paham Bu? Oke Pak. Lanjut, silakan. Ya Pak, saya mau bertanya. Silakan. Ini Pak, soal ini kan yang di bawahnya kan ada manfaatan teknologi ya kan. Jadi jawabannya itu harus bersangkut paut dengan adanya teknologi juga. Ya, haruslah Bu. Iya Pak, makasih. Karena masalah teknologi, maka solusi teknologi, paham? Iya. Jadi masalah teknologi kata kuncinya harus diselesaikan dengan jawaban. Solusinya harus pas, nyambung, sinkron. Kalau nggak sinkron, nggak jawaban namanya, paham? Salah. Jawabannya sesuai yang penyakitnya ya Pak ya? Iya, penyakitnya. Sudah yuk Pak, yuk. Sudah yuk. Sudah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.